Mengapa Amerika Serikat menerapkan standar ganda? Standar ganda kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Standar ganda Amerika Serikat dalam konfrontasi Rusia-Ukraina. Membongkar politik standar ganda Amerika Serikat. Standar ganda yakni sebuah keadaan di mana kita memberikan penilaian, reaksi, dan perilaku serta sikap tindakan yang berbeda kepada suatu kelompok tertentu pada sebuah kasus yang sama. Jika kita melihat wajah dunia internasional, kita pasti menemukan standar ganda yang ditetapkan suatu negara terhadap suatu kasus yang pernah atau sedang terjadi saat ini. Sebut saja Amerika Serikat. Sebuah negara adidaya dan juga superpower yang seolah merajai segenap negara yang ada di dunia ini. Mengapa Amerika Serikat menerapkan standar ganda? Untuk mengetahui jawabannya, mari simak video ini. Pasca Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat semakin mengukuhkan dirinya sebagai negara yang dominan, khususnya pada kebijakan luar negerinya, di mana setelah runtuhnya Uni Soviet, politik luar negeri Amerika Serikat menganut unilateralisme dan menjadi karakteristik Amerika Serikat yang sangat ambisius pasca Perang Dingin. Francis Fukuyama dalam The End of History and the Last Man menuliskan, komunitas internasional tidak mempunyai pilihan selain mengikuti sistem politik dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat setelah Perang Dingin. Sikap Amerika Serikat tersebut menunjukkan bagaimana tekad Amerika menguasai dunia atas dasar unilateralisme atau agenda yang mendukung tindakan sepihak. Politik luar negeri Amerika Serikat yang sangat ketara dalam unilateralisme adalah penerapan standar ganda. Standar ganda adalah inkonsistensi kebijakan luar negeri di mana Amerika memperlakukan dua atau beberapa negara dengan cara yang berbeda. Satu pihak menerima perlakuan positif dari Amerika, sedangkan lainnya mengalami perlakuan yang tidak adil. Standar ganda selalu digunakan Amerika Serikat dalam isu-isu demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, Amerika Serikat muncul sebagai pahlawan demokrasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sementara di sisi lain, Amerika Serikat bersikap otoriter untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Siti Jatmika dalam Amerika Serikat penghambat demokrasi, membongkar politik standar ganda Amerika Serikat, menulis bahwasannya politik standar ganda Amerika Serikat ini terlihat pada tahun 2003. Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat melancarkan serangannya ke Irak dengan tuduhan bahwa Irak memiliki senjata pembunuhan massal. Namun, apakah tuduhan itu terbukti? Tidak sama sekali. Malah, Amerika Serikat menggulingkan rezim yang saat itu berkuasa, yaitu rezim Saddam Hussein. Dan juga kejadian ini menimbulkan banyak korban jiwa dari warga sipil, yang tentunya telah melanggar hukum humaniter internasional. Padahal, Amerika Serikat sendiri adalah salah satu negara yang sering mengkoar-koarkan mengenai perlindungan hak asasi manusia. Dalam menanggapi konfrontasi Rusia-Ukraina, lagi-lagi Amerika Serikat memberikan reaksi yang sangat tendensius. Amerika Serikat dan sekutunya menerapkan standar ganda atas serangan Rusia ke Ukraina. Mereka mengecam dan mengutuk serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, bahkan menyebut serangan Rusia ke Ukraina tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan. Dia juga menyebut perang akan mengakibatkan banyaknya nyawa melayang. Tidak hanya itu, deretan sanksi juga langsung dijatuhkan Amerika Serikat dan sekutunya kepada Rusia. Terbaru, Joe Biden bahkan memberi kecaman keras untuk Presiden Rusia, Vladimir Putin. Ia dengan gamblang menyebut Putin sebagai penjahat perang. Biden bahkan menuding Rusia tengah mempertimbangkan penggunaan senjata biologis dan kimia di Ukraina. Sikap keras Presiden Amerika Serikat, yaitu Joe Biden, dengan lantang menentang serangan militer
Rusia Ukraina menjadi pusat perhatian. Sikapnya yang mengutuk serangan ke Ukraina dan menyebutkan bahwa perang tersebut akan mengakibatkan banyaknya nyawa yang akan melayang. Ini justru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukannya pada puluhan tahun yang lalu ke Palestina. Sejak menjadi politisi, Biden mendukung Israel ke Palestina. Bahkan pada tahun 1986, Biden menyebutkan bahwa Israel adalah investasi USD 3 miliar yang terbaik di Amerika. Standar ganda yang diterapkan Barat ini tentu tak luput dari kritikan. Seorang senator Irlandia, Richard Barrett, mengutuk serangan Rusia pada Ukraina, di samping mempertanyakan mengapa ada perbedaan perlakuan oleh negara Barat terhadap Palestina. Dia mengkritik negara Barat yang bisa menjatuhkan sanksi atas Rusia selang 5 hari pasca serangan, tetapi berbeda pada Israel yang bahkan sudah 70 tahun melangsungkan penindasan pada Palestina, dan negara Barat cenderung apatis. Jangan berapi-api, Barrett mengkuliti watak negaranya dan negara-negara Barat yang bermuka dua tersebut. Dia sepakat bahwa invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari silam tersebut layak dikecam. Namun, apapun penyebabnya, tindakan tersebut tidaklah bisa diterima. Apapun dalihnya, perang merupakan musuh kemanusiaan. Negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat tentu saja memang luar biasa cepat menghukum Rusia. Mereka beramai-ramai memberikan sanksi terhadap Rusia di segala lini, dan mereka juga kompak mengucilkan Rusia. Barrett yang merupakan anggota partai People Before Profit lantas membeberkan kebiadaban Israel. Menurutnya Israel didirikan atas dasar dan dilandaskan sistem yang penindasan, apartheid, dan rasialisme. Sistem itu melibatkan pendudukan, pembunuhan sipil, penangkapan, caplokan tanah, pengusiran, serta pengabaian hak-hak mendasar lebih dari 6 juta warga Palestina. Dunia tahu Israel begitu sering menindas Palestina. Dunia mengerti Israel tak pernah menganggap begitu banyak resolusi yang dilahirkan oleh PBB. Dunia juga paham bahwa Israel selalu membutakan mata dan menulikan telinga setiap kali warga internasional mengutuk kebiadaban mereka.